Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhanisa Fauziah. Saya kelas 3C Manajemen. NIM 2020-11036. Mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis strategi pemasaran studi kasus pada perusahaan PT Golden Flower. Latar belakang perusahaan PT Golden Flower. PT Golden Flower menjadi perusahaan manufaktur aparel yang mendunia, terkemuka dan terpadu struktur perusahaan. Salah satu kunci sukses mendasar kami adalah struktur perusahaan yang kuat. Memproduksi pakaian pria dan wanita premium sejak tahun 1980, PT Golden Flower adalah salah satu produsen dan eksportir garment paling terkemuka di Indonesia. Kami adalah solusi belanja satu atap untuk produksi pakaian anyaman yang mengkhususkan diri dalam pakaian tenun, ringan, kasual, dan formal pria dan wanita. Didukung oleh sumber daya manusia profesional dan teknologi garment canggih, perusahaan menjalankan 8 fasilitas produksi dalam satu kawasan terikat sebagai zona pemproses ekspor berikat swasta, menempati sekitar 8 hektar lahan dengan total karyawan sekitar 3.500 orang. Lingkungan pemasaran PT Golden Flower. 1. Lingkungan internal terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama, aspek pemasaran. PT Golden Flower mempunyai peluang besar terhadap penjualan produk pakaian yang membutuhkan bahan untuk produksi dan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada. 2. Aspek produksi. PT Golden Flower menciptakan produk yang sangat berkualitas dengan suatu lingkungan dengan biaya yang ada yang murah dan juga ada yang mahal, dan kami akan memberikan pelayanan yang baik untuk bisa memuaskan pelanggan. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia. Di PT Golden Flower, untuk karyawan yang sedang PKL, perusahaan melakukan sebuah pengenalan pertama kerja selama 2 minggu dengan melakukan tes kesehatan seperti mata, penyakit dalam, dan alasan kami melakukan PKL supaya mengetahui jenis kainnya dan modelnya. Yang keempat, aspek keuangan. PT Golden Flower mempunyai aspek keuangan yang dipakai, yaitu metode deskriptif kuantitatif dalam menilai keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan. Dengan aspek keuangan, maka akan didapatkan gambaran yang memiliki kaitan pada profit perusahaan. Ini aspek yang vital untuk diteliti mengenai kelayakannya. Yang kelima, aspek riset dan pengembangannya. PT Golden Flower menggunakan riset secara rinci untuk mengetahui banyaknya pesaing, dan PT Golden Flower melakukan pengembangan terhadap pesaing yang semakin tajam. Perusahaan berusaha untuk dapat mempertahankan volume perusahaan serta berusaha untuk memperluas segmen pasar. Pemasaran PT Golden Flower yang kedua yaitu 1. Lingkungan eksternal masuk ke dalam lingkungan mikro. 1. Pesaing. PT Golden Flower persaingan industri pakaian merupakan ancaman meliputi banyaknya jumlah pengusaha baju. Persaingan harga jual produk sangat ketat. Persaing aktif dalam pemasaran. Pesaing melakukan inovasi produk dan tingkat produktivitas tenaga kerja. Untuk persaingan perolehan bahan baku kain tidak terlalu berpengaruh terhadap perusahaan karena PT Golden Flower memproduksi kain sendiri. Yang kedua, pemasok. PT Golden Flower mempunyai posisi tawar pemasok merupakan ancaman, karena pemasok dapat menentukan harga jual benang. Namun demikian, tersedianya pemasok alternatif dan biaya peralihan yang tidak terlalu besar merupakan peluang bagi PT Golden Flower terhadap pemasok alternatif, menyebabkan tidak terjadinya dominasi oleh pemasok lama karena para pemasok bersaing dengan cara menawarkan harga dan mempertahankan tingkat mutu produk. Yang ketiga, masyarakat umum. PT Golden Flower tidak ada yang tertarik kepada masyarakat umum karena PT Golden Flower memasarkan produk terhadap industri pakaian yang mahal dan formal. Lingkungan makro. Di PT Golden Flower memiliki lingkungan bisnis makro atau lingkungan sosial terdiri dari
kekuatan umum yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang. Perusahaan-perusahaan besar membagi-bagi lingkungan sosial dalam suatu wilayah geografis menjadi 4 kategori terdiri dari faktor ekonomi, sosio-kultural, teknologi, dan politik hukum dan hubungannya dengan lingkungan perusahaan secara keseluruhan. Analisis SWOT. 1. Kekuatan. PT Golden Flower memiliki jaringan kerjasama internasional yang baik, manajemen produksi yang efektif dan efisien, kemampuan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, basis pelanggan dengan loyalitas tinggi. 2. Kelemahan. PT Golden Flower pada tahun 2020 memiliki kuatnya dampak COVID-19 memberikan tekanan cukup berat pada bisnis perseorangan. Penyebab utama hal ini adalah menurunnya mobilitas barang antar negara, baik dipengaruhi oleh lockdown maupun upaya protokol kesehatan yang dilakukan oleh negara terkait menjadi adaptif. Kondisi iklim bisnis yang dinamis mengharuskan perusahaan untuk mengikuti perusahaan yang terjadi agar kompetitif dan terhubung. Analisis SWOT. Yang ke-1, peluang. PT Golden Flower mempunyai konsistensi antara ucapan dan perilaku sesuai dengan norma dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2. Ancaman. PT Golden Flower mempunyai konflik kepentingan perseorangan, menghormati setiap insan karyawan untuk memilih kehidupan pribadi atau kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan kinerjanya di dalam perseorangan. Segmentasi. 1. Demografis. PT Golden Flower mempunyai produk yang digunakan untuk pembuatan pakaian luar negeri ataupun dalam negeri. Produk ini hanya memasarkan pakaian formal. Yang kedua, geografis. PT Golden Flower ini mempunyai produk memulai dari pakaian dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Adanya ekspor ke luar negeri yang mencapai 50%. Yang ketiga, psikografik. PT Golden Flower dengan adanya produk ini hanya bisa dibuat oleh orang dewasa. Yang keempat, individual. PT Golden Flower dengan adanya produk benang dan kain tenun industri lebih mudah pembuatannya dengan cepat. Industri pakaian jadi dari tekstil mencakup usaha pembuatan pakaian jadi dari tekstil atau kain dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai. Targeting. 1. Produk specialization. PT Golden Flower yaitu suatu perusahaan yang berusaha memusatkan diri pada produk atau jasa yang tertentu yang akan dijual kepada berbagai pasar untuk memenuhi target perusahaan. Yang kedua, single segment. PT Golden Flower dengan hal ini diimplementasikan dengan melakukan pemasaran dan penjualan yang difokuskan ke pelanggan kelas atas, sehingga menghindari persaingan pasar massal. Yang ketiga, market specialization. PT Golden Flower, suatu perusahaan melakukan spesialisasi demi melayani berbagai kebutuhan dari suatu target pasar tertentu. Analisis positioning. 1. Performance. Analisis positioning. 1. Performance benefit factor. PT Golden Flower memiliki tingkat di mana produk atau jasa yang ditawarkan menjadi sasaran pasar dengan berbagai ragam kain dan benang. 2. Convenience benefit factor. PT Golden Flower selalu memberi kenyamanan dalam produk yang dijual karena mudah disimpan. Yang ketiga, price benefit factor. PT Golden Flower dapat memiliki tingkat di mana produk memiliki harga yang tepat yang cocok untuk industri pakaian kalangan bawah ataupun atas. Yang keempat, psikologi benefit factor. PT Golden Flower memiliki tingkat di mana jasa atau produk dapat membantu pelanggan dalam bahan baku yang bagus. Jumlah jam kerja di PT Golden Flower ini adalah 9 jam. Analisis strategi produk. 1. Variety. Variasi bentuk. Ada beberapa bentuk benang dan juga kain tenun dan kainnya yang lainnya yang memiliki daya tarik tersendiri karena bahannya yang sangat bagus dan warnanya juga cerah.
Yang kedua, quality. Saat ini PT Golden Flower memiliki kualitas yang sangat bagus karena PT Golden Flower memiliki bahan dasar yang halus sangat bagus sehingga terbukti PT Golden Flower termasuk perusahaan terbesar dalam bidang tekstil di Indonesia. Yang ketiga, features. PT Golden Flower ini memiliki program yang sangat bagus untuk meningkatkan penjualan produk sehingga memberi bantuan sosial di lingkungan sekitar pabrik. Analisis strategi produk yang keempat, brand nama. Brand nama kami yaitu PT Golden Flower. Yang kelima, packing. Pada proses packing, melakukan sebuah proses di mana benang yang telah lolos dalam uji seleksi dimasukkan ke dalam dus dan plastik untuk selanjutnya dikirim ke bagian gudang dan siap dipasarkan dan dikirim ke tujuan pemesannya. Yang keenam, service. PT Golden Flower akan selalu mengecek produknya terlebih dahulu sebelum dipacking dalam dus dan plastik. Analisis strategi harga. 1. BRIS. Dalam PT Golden Flower, perusahaan ini menghadapi resiko harga komoditas terutama sehubungan dengan pembelian bahan baku utama seperti kain, benang. Bahan baku kain merupakan bahan baku utama untuk pembuatan pakaian. Harga bahan baku tersebut secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan penawaran di pasar. Kebijakan perusahaan untuk meminimalkan risiko yang berasal dari fluktuasi harga kain adalah dengan menjaga tingkat persediaan kain untuk menjamin keterlanjutan produksi serta melakukan kontrak pembelian kain guna meminimalkan dampak dari fluktuasi harga komoditas. Strategi distribusi. 1. Coverage. PT Golden Flower menjual produk dengan memakai bahan baku benang dan kain menggunakan packing kardus dan dilapisi dengan plastik. Yang kedua, channels. PT Golden Flower sebagai proses pendistribusian menggunakan bahan baku benang dan kain dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Yang ketiga, location. PT Golden Flower termasuk industri pakaian yang membutuhkan bahan baku kain dan benang. Analisis strategi distribusi. 1. Inventory. Di PT Golden Flower, bahan baku utama menggunakan benang dan kain yang sudah dicek kualitas produknya, kemudian di-packing menggunakan dus dan plastik supaya aman dan sesuai hitungan awalnya. 2. Transportation. PT Golden Flower untuk transportasi yang digunakan dalam pengiriman benang dan kain menggunakan truk kontainer dan kapal. 3. Logistik. PT Golden Flower akan selalu mengutamakan pengelolaan barang dalamnya yang berorientasi pada perencanaannya. Analisis strategi promosi. 1. Periklanan. Di PT Golden Flower merupakan bentuk promo tidak langsung lewat berbagai media untuk mengajak konsumen untuk membeli produknya. 2. Penjualan secara langsung. PT Golden Flower langkah untuk mengenalkan produk secara langsung ke pembeli. Pada tahapan ini, pembeli bisa langsung merasakan dan memahami kegunaan dan cara pakai produknya. Yang ketiga, publikasi. PT Golden Flower menggunakan langkah untuk mendorong permintaan yang berupa konten komersial melalui berbagai jenis media. Yang keempat, promosi penjualan atau sales promotion. PT Golden Flower dalam melakukan langkah tersebut untuk mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian produk melalui booth yang dibuka pada saat event-event tertentu.